Ya kan nama saya dari Kenya dengan ini 322244. Dan di sini ada rekan saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Nadia Namadani dengan NIM 3221121024. Oke. Nah, di sini kami akan menuntaskan tugas mata kuliah strategi inovasi pembelajaran sejarah yang dimana diampu oleh Bapak Arjusik. Yang dimana tugasnya itu mengenai bagaimana sih ide apa atau strategi apa yang akan kita lakukan nanti sebagai guru. Nah, itu apa yang harus kita terapkan ke peserta didik kita. Nah, di sini saya akan bertanya kepada rekan saya. Nah, ke Nadia, jika Nadia menjadi seorang guru, ide atau strategi apa yang bakal Nadia terapkan ke anak didik Nadia nanti? Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada Dania. Nah, strategi apa yang akan saya terapkan atau ide apa yang akan saya munculkan di dalam ketika saya menjadi seorang guru yang sukses di masa depan nanti, yaitu saya akan memiliki ide atau strategi yang akan saya terapkan itu tentang pembelajaran luar ruangan digital strategi. Nah, ini tuh kayak menggabungkan teknologi seperti GPS dan perangkat seluler lainnya untuk membuat pengalaman pembelajaran luar ruangan yang interaktif dan inovatif seperti itu. Ya, berarti ini mengenai pembelajaran digital ya, atau pembelajaran yang dilakukan di luar ruangan. Nah, selanjutnya apa sih tujuan dari pembelajaran digital tersebut? Tidak kedengaran ya? Maaf, sebenarnya bukan dari tujuan sih, tapi kayak lebih ke harus yang diterapkan dulu enggak sih? Tujuan ya? Oh maaf, sorry tadi putus-putus. Oke, tujuan strategi pembelajaran digital ini yang saya terapkan ini yaitu untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif gitu dan memungkinkan siswa untuk mencapai pemahaman yang mendalam tentang materi pembelajaran di luar ruangan seperti itu. Jadi tidak hanya terpatok kepada belajar di dalam ruangan saja gitu. Jadi mereka bisa belajar di luar ruangan itu bisa bereksplorasi dengan lingkungan sekitar gitu. Jadi bisa menimbulkan hal-hal positif seperti menanam pohon. Nah, seperti yang kita ketahui pohon itu kan ada mengandung oksigen ya. Jadi itu salah satu hal positif yang bakal mereka lakukan nantinya. Seperti itu. Oke, berarti pemahamannya untuk para siswa dapat menjadi lebih luas, oke kan? Tidak hanya di dalam ruangan, tetapi dia bisa dapat mempelajari hal-hal yang di luar ya kan. Nah, selanjutnya hal apa yang harus dilakukan dalam penerapan pembelajaran digital tersebut? Nadia tentu sebagai guru, apa yang Nadia lakukan gitu kepada siswa? Nah, hal apa yang harus saya terapkan gitu. Nah, yang pertama itu yang pastinya pemilihan materi ya, karena kan gak mungkin kita belajar di luar ruangan itu tanpa suatu tujuan gitu, pasti ada tujuannya. Nah, yang kedua itu yang menurut saya itu harus ada akses teknologi yang memadai gitu. Jadi kayak memastikan siswa-siswi saya nanti memiliki akses ke perangkat digital yang diperlukan seperti smartphone serta dilengkapi dengan kuota internet ya, karena kita ketahui ya sekarang apa-apa tuh harus menggunakan kuota ya, bahkan kuota itu adalah salah satu hal yang paling penting ketika kita memiliki smartphone, karena kalau nggak ada kuota ya sama dengan dong ngapain juga beli smartphone ya kan. Nah, selanjutnya itu ada keamanan dan pengawasan. Nah,
ini salah satu yang paling utama sih, karena mereka kan gimana ya, lagi lasak-lasaknya ya, kayak mereka siswa-siswi ini lagi senang-senangnya untuk bermain gitu, sedangkan kita aja yang dewasa aja memang masih dalam tahap pengawasan gitu, ketika kita belum berumah tangga ya. Nah ini kita kan remaja-remaja ini ya lasak-lasak gimana gitu ya, jadi yang pastinya harus adanya peraturan yang jelas dan pengawasan yang memadai selama melakukan kegiatan belajar di luar ruangan gitu. Nah, selanjutnya itu kayak ada rencana darurat. Nah, rencana darurat ini sendiri kayak menyiapkan rencana darurat yang seperti komunikasi yang jelas. Nah, jadi jika kita ada masalah teknis atau situasi darurat saat melakukan kegiatan di luar ruangan, kita jadi tidak panik gitu, karena kita udah memiliki rencana awal, rencana darurat tadi. Jadi ketika ada mungkin siswa-siswi kita yang sedang belajar di luar ruangan itu mungkin kehilangan arah atau mungkin handphonenya mati, jadi kita itu tidak terlalu panik ya, karena kita kan udah ada menyusun rencana darurat gitu agar untuk pengawasan mereka juga nantinya. Nah selanjutnya ada integrasi teknologi. Nah integrasi teknologi ini sendiri tuh kayak diharapkan kepada siswa-siswi nanti untuk bisa lebih memanfaatkan teknologi seperti GPS, kamera untuk ya memperkaya pengalaman. Nah contohnya kayak ketika kita mungkin belajar atau mini riset ya kita bilangnya. Mini riset itu sebuah kayak kita pergi-pergi, tapi tujuannya bukan hanya untuk bermain-main, melainkan kita belajar juga, seperti belajar sambil bermain seperti itu. Nah dimana kita nanti tuh harus ketika kita mungkin ke satu tujuan, sebuah gedung atau sebuah peninggalan-peninggalan bersejarah, mungkin kita memerlukan kamera ya untuk bisa mendokumentasikan apa tempat-tempat di sana seperti peninggalannya atau gedungnya gimana seperti itu. Nah untuk GPS sendiri mungkin itu lebih digunakan ketika kita belajar di luar ruangan itu yang berkaitan dengan alam, dimana seperti contoh kayak pramuka gitu. Nah ketika kita ada camping atau kemah, nah pasti kan ada tuh dimana kayak kita dibentuk satu kelompok yang kelompok tersebut berisikan mungkin atau 5 atau beberapa orang, di mana nanti kita akan disuruh mencari bendera ya. Tapi kalau di pramuka sendiri kan tidak menggunakan GPS ya, melainkan mereka mengikuti petunjuk arah. Nah tapi kalau mungkin untuk pembelajaran siswa ini lebih kayak ke menggunakan GPS ya, karena kan di sini kita memanfaatkan teknologi seperti itu. Jadi generasi muda atau generasi Z sekarang tidak hanya tahu kayak gadget itu fungsinya untuk main game, cari cewek atau segala macam gitu-gitu. Jadi ya banyak fungsi lain seperti itu. Berarti tadi beberapa hal yang harus dilakukan dalam pembelajaran digital tersebut yang akan Nadia terapkan nanti. Nah selanjutnya ini ada apa manfaat dari pembelajaran digital tersebut? Nah, manfaat dari belajar digital ini sendiri tuh ada kayak siswa itu lebih memiliki pembelajaran yang lebih luas ya. Tidak hanya di dalam ruangan, tidak hanya belajar tentang matematika, fisika, kimia, dan lain-lainnya. Jadi mereka tuh bisa yang seperti tadi bereksplorasi bersama dengan alam, dimana mereka juga tahu kayak fungsi pohon itu apa, kegunaan dari pohon itu gunanya untuk apa sih gitu-gitu. Nah selanjutnya tuh meningkatkan motivasi dan minat pembelajaran. Nah jadi seperti yang kita ketahui, setiap siswa itu kan memiliki minat yang berbeda-beda dan motivasi pembelajaran berbeda-beda ya. Mungkin ada yang siswa yang lebih suka dia belajar di dalam ruangan, tapi ada juga siswa yang lebih suka belajar di luar ruangan seperti itu. Nah selanjutnya adalah
pengalaman yang berkesan. Nah, ini salah satu yang paling utama karena di sini kan kita belajar tentang pembelajaran di luar ruangan digital ya. Jadi kayak mereka lebih memiliki banyak pengalaman gitu. Seperti kan bolak-balik pergi sana sini. Jadi mereka tuh lebih memiliki banyak di pikiran mereka tuh banyak pengalaman-pengalaman yang pernah mereka lalui, yang pernah mereka datangi di tempat-tempat tertentu. Nah, selanjutnya adalah penggunaan teknologi. Nah, sama seperti tadi yang kita ketahui supaya generasi Z ini atau siswa-siswa kedepannya nanti tidak hanya menggunakan gadget itu, salah satu teknologi yaitu gadget itu hanya untuk bermain HP, chatan, bermain game dan segala macamnya. Tapi ada juga fungsi lain seperti menggunakan GPS ketika kita pergi-pergian. Karena kan kebanyakan sekarang ya anak-anak itu lebih kayak lebih mau nanya-nanya ke orang-orang sekitar ya daripada menggunakan GPS, karena ya seperti kita ketahui ya GPS juga belum tentu benar sih nunjukkan arah, kadang juga ada yang sesat gitu ya. Itu salah satu pengalaman saya sebenarnya. Baik, segitu saja. Itu tadi beberapa manfaat ya dari uh, pembelajaran digital. Begitu banyak manfaatnya. Nah, jadi dari pembelajaran digital ini, kesimpulan apa yang Nadia ambil? Nah, untuk kesimpulannya sendiri tuh kayak strategi pembelajaran di luar ruangan digital ini tuh merupakan metode pembelajaran yang melibatkan siswa dalam pengalaman langsung di alam terbuka ya. Jadi mereka tuh lebih kayak senang gitu bisa menghirup udara segar, nggak di dalam ruangan terus yang mereka lihat hanya jendela, meja, kursi, seperti itu. Oke, berarti ini sungguh sangat menarik ya kan, mengenai pembelajaran digital karena dia tidak hanya mencakup di dalam ruangan yang bisa dibilang sains saja, nggak di dalam sains saja ya kan. Dia mengeksplor ke luar juga pembelajarannya, begitu luas. Baik, terima kasih. Baik, itu ya. Ya, makasih untuk berbagi pengalamannya ya kan, mana tahu kita menjadi guru nanti gitu. Oke, terima kasih kembali Dania atas pertanyaannya. Baik, sekarang giliran saya untuk bisa mewawancarai Dania tentang materi yang sama, yaitu jika Dania menjadi seorang guru kedepannya, strategi apa atau ide apa yang Dania munculkan untuk pembelajaran yang akan Dania terapkan di sekolah Dania mungkin nanti atau bersama siswa-siswi Dania. Nah, yang pertama yang Nadia tanya itu strategi pembelajaran apa sih yang Dania gunakan dan Dania terapkan ketika Dania nanti mengajar kepada siswa dan siswi Dania. Nah, ketika nanti saya menjadi guru, ada strategi pembelajaran yang akan saya terapkan, yaitu pembelajaran berbasis proyek atau disebut dengan Project Based Learning atau PBA. Nah, di sini pembelajaran berbasis proyek adalah pendekatan pembelajaran aktif di mana siswa belajar melalui partisipasi dalam proyek atau tugas yang mirip dengan proyek nyata dalam kehidupan sehari-hari atau di tempat kerja. Nah, dalam pembelajaran berbasis proyek ini, siswa itu tidak hanya menerima informasi pasif, tetapi mereka aktif terlibat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek mereka sendiri. Nah, pendekatan ini bertujuan untuk mempromosikan pemahaman yang lebih dalam, penerapan keterampilan praktis, dan pengembangan kemampuan pemecahan masalah. Nah, berarti mereka harus ini ya, kayak bisa memahami materi dan terus mereka harus bisa ada kerjasama yang kuat gitu biar supaya bisa memecahkan suatu masalah gitu ya.
Baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya tuh hal apa yang harus Dania terapkan dalam pelaksanaan pembelajaran proyek ini? Nah, di sini ada beberapa hal yang memang harus dilakukan dalam pembelajaran berbasis proyek ini. Nah, yang pertama itu adalah melakukan langkah pertama itu adalah memilih topik. Nah, di sini siswa itu harus memilih topik yang menarik baginya. Nah, ini seperti memilih cerita atau topik yang ingin siswa ketahui lebih banyak. Nah, kedua itu ada mencari informasi. Nah, setelah siswa tersebut mendapatkan topik, nah sekarang itu waktunya dia mencari tahu. Selanjutnya itu dia mencari tahu lebih banyak. Nah, siswa bisa mencari yaitu lewat beberapa sumber, misalnya entah di buku, internet, atau bertanya pada memang seseorang yang memang lebih tahu, atau gurunya dia juga bisa bertanya kan, karena memang kan kalau guru kan pasti wawasannya lebih luas ya kan. Yang ketiga itu ada mengajukan pertanyaan. Nah, ketika si siswa ini tahu lebih banyak gitu. Nah, cobalah dia mengajukan pertanyaan. Nah, pertanyaannya ini akan membantu dia memahami lebih dalam mengenai topik yang dipilihnya tadi. Nah, jadi walaupun dia memang sudah tahu topik tersebut, nah ada baiknya dia memang harus bertanya lagi kepada gurunya mengenai topik tersebut. Bisa jadi dengan pembelajaran ulang, ya kan. Nah, keempat itu ada menganalisis data. Nah, setelah si siswa ini tadi mendapatkan banyak informasi, nah sekarang siswanya harus memeriksa semuanya, apa yang udah ditemukan dan apakah ada hal yang menarik yang ia temukan di dalam topiknya tersebut. Nah, kelima itu ada menulis atau membuat sesuatu. Nah, dalam sini siswa itu dapat menulis semua yang ditemukannya di dalam penelitiannya tersebut. Nah, dia bisa membuat laporan seperti membuat laporan presentasi atau bahkan menggambarkan apa yang ditemukannya itu menjadi bahan, atau bisa membuatnya dengan poster ya. Nah, nanti itu poster itu ditampilkan gitu. Nah, yang keenam menjelaskan tentang penemuannya tadi, penelitiannya tadi. Nah, di sini bagikan apa yang udah dipelajarinya dengan teman-temannya, seperti yang tadi dia bisa membuat laporan. Tadi saya bilang dengan membuat laporan seperti presentasi atau poster. Nah, dia bisa menggambarkan posternya itu atau menunjukkan posternya itu kepada teman-temannya. Jadi dia menjelaskannya itu melalui poster atau presentasinya. Dan selanjutnya itu merefleksikan dan memperbaiki. Nah, setelah semuanya selesai, nah siswa itu harus meneliti kembali penelitiannya itu, apakah ada yang harus dibenarkan, apakah tidak gitu. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada bertanya dan belajar. Nah, sebagai siswa, belajar itu menyenangkan dan siswa itu bisa bertanya atau mencari tahu lebih banyak mengenai penelitian yang dia ambil tadi. Nah, jadi dia kalau sudah selesai kalau sudah selesai beberapa tahap ini tadi, nah dia kembali mengulang lagi pembelajarannya atau memahami lagi. Nah, jika ada memang yang kurang paham, dan dia dapat bertanya lagi kepada gurunya yang berkaitan dengan temanya tersebut. Berarti seperti kalau di kita Unimed ini adalah KKNI di bagian mini riset ya. Setelah setelah kita berpergi-pergian meneliti, kita harus membuat laporan dan laporan itu akan dipresentasikan kembali seperti itu. Nah selanjutnya menurut Dania tuh apa sih manfaat dari pembelajaran berbasis proyek ini kepada untuk siswa-siswi Dania nanti? Nah, di sini ada beberapa manfaat ya yang dapat diambil. Nah, yang pertama itu dalam menerapkan pembelajaran berbasis proyek ini, itu yang pertama dapat meningkatkan pemahaman siswa
karena mereka terlibat aktif dalam investigasi dan pemecahan masalah, karena mereka dari mencari awal topik, mencari awal materi sampai menyelesaikan itu mereka kan memecahkannya sendiri dengan mencari sumber-sumber yang seperti saya bilang tadi di buku atau di internet. Nah, kedua itu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan pemecahan masalah. Yang ketiga ada meningkatkan keterlibatan siswa karena proyeknya relevan dan menantang. Karena kan kalau dibilang menantang kan karena dia kan mencari sendiri apa yang memang yang tidak dia ketahui. Kan topiknya ini pasti yang memang dia tidak ketahui kan, makanya dia mencari lebih dalam. Keempat, membantu siswa mengembangkan keterampilan kerjasama dan komunikasi. Nah, di sini dia seperti kan mencari tahu tentang topik yang dipilihnya ini, penelitian dipilihnya kan itu dia bertanya ya kan, lebih ke bertanya itu lebih ke orang yang memang lebih paham ke materi dia tersebut. Nah, kelima, membantu siswa mengembangkan keterampilan penelitian. Keenam, melatih siswa dalam pemecahan masalah kreatif. Dan ketujuh, membantu siswa dalam pengembangan kemampuan berbicara di depan umum. Nah, karena kan tadi udah saya bilang ketika dia sudah selesai menyusun semuanya, dia bakal mempresentasikan di depan teman-temannya gitu. Nah, itu aja sih. Berarti kayak dia memiliki tujuan tidak hanya untuk bisa melatih kemampuan intelektual, dan juga dia harus apa ya, kayak siswa itu kayak bisa menimbulkan apa kayak minat bakat mereka juga ya. Nah, selanjutnya dari penjelasan Dania tentang strategi pembelajaran proyek tadi, apa sih kesimpulan yang dapat Dania ambil dari strategi pembelajaran strategi berbasis proyek tadi? Dan di sini kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran berbasis proyek atau project based learning ini adalah bahwa pendekatan ini memberikan manfaat besar dalam meningkatkan pemahaman, keterlibatan, dan pengembangan keterampilan siswa. Nah, dengan berfokus pada proyek yang relevan dan tantangan nyata, siswa dapat mengalami pembelajaran yang lebih mendalam dan berarti. Nah, pembelajaran berbasis proyek ini juga mempromosikan kolaborasi, pemecahan masalah, keterampilan sosial, dan persiapan yang lebih baik untuk menghadapi dunia nyata. Dengan demikian, pembelajaran berbasis proyek merupakan strategi pembelajaran yang efektif dalam mempersiapkan siswa untuk sukses di masa depannya. Nah, jadi itu kesimpulan yang dapat saya ambil dari mengenai penerapan pembelajaran berbasis proyek ini. Ya, yang dapat kita ambil dari kesimpulannya intinya kita semuanya pengen jadi orang sukses seperti itu ya kan. Baik, sekian wawancara seputar tentang strategi pembelajaran yang kami terapkan itu. Baik, jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.